Jam 9 pagi sudah rebahan. Ini 5 langkah mulai hidup minimalis di rumah agar keuangan tetap sehat. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih, dan yuk langsung lanjut. Apa kabar? Ibu-ibu semua, semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bayangkan jam 9 pagi, cucian sudah rapi di jemuran, lantai mengkilap, dan ibu sudah bisa selonjoran santai di sofa sambil menikmati teh hangat tanpa beban pikiran. Pemandangan langka yang terdengar seperti keajaiban dunia ke-8 ini sebenarnya bukan mimpi kalau kita tahu kuncinya. Belakangan ini, fenomena gaya hidup minimalis memang makin ramai dibahas di berbagai artikel media digital yang menyebutkan bahwa merapikan rumah ternyata punya hubungan erat dengan kesehatan mental dan kestabilan dompet keluarga. Banyak ibu rumah tangga yang terjebak dalam lingkaran setan rutinitas melelahkan, dari subuh sampai tengah malam rasanya kerjaan tidak pernah ada habisnya. Padahal, akar masalahnya seringkali bukan karena kita kurang rajin, melainkan karena terlalu banyak barang dan urusan yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Menata ulang rumah dan gaya hidup menjadi sangat krusial sekarang, terutama saat kondisi ekonomi menuntut kita untuk lebih bijak mengatur setiap rupiah yang keluar dari dompet. Mari kita lihat contoh nyata dari keluarga Ibu Citra di pinggir kota. Seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang dulu harinya selalu diwarnai drama barang hilang dan dompet tiris sebelum akhir bulan. Rumah Ibu Citra dulu penuh sesak dengan tumpukan wadah plastik, wadah bekal tanpa tutup, baju anak yang sudah kekecilan, sampai perabotan yang dibeli hanya karena lapar mata. Setiap pagi, suasananya mirip medan perang, karena mencari kaos kaki anak saja butuh waktu 30 menit, sampai emosi naik ke ubun-ubun. Efek dominonya luar biasa. Rumah berantakan, membuat pikiran stres, dan stres tersebut seringkali dilampiaskan dengan membeli barang-barang baru yang tidak penting sebagai pelarian. Setelah menyadari lingkaran setan ini, Ibu Citra mulai menerapkan 5 langkah perubahan yang fokus pada pengurangan beban rumah dan penyehatan keuangan keluarga. Langkah pertama yang bisa kita tiru adalah melakukan audit barang secara besar-besaran atau pembersihan menyeluruh di setiap sudut ruangan. Ibu bisa mulai dari area yang paling sering membuat pusing, misalnya lemari pakaian atau rak dapur yang isinya sudah seperti gudang logistik. Keluarkan semua barang tanpa terkecuali. Lalu pilah dengan tegas mana yang benar-benar masih dipakai dalam 3 bulan terakhir dan mana yang hanya disimpan karena alasan sayang-sayang atau sayang kalau dibuang. Keluarga Ibu Citra bahkan menemukan fakta mengejutkan bahwa mereka memiliki 5 gunting kuku dan 3 set ulekan yang semuanya dibeli karena lupa tempat menyimpan barang yang lama. Dengan menyortir barang-barang ini, rumah menjadi jauh lebih lega. Dan yang paling penting, ibu tidak akan lagi mengeluarkan uang untuk membeli barang yang sebenarnya sudah ada di dalam rumah. Langkah kedua adalah menerapkan aturan 1 masuk 1 keluar secara ketat untuk setiap barang baru yang akan melintasi pintu rumah ibu. Aturan ini sangat ampuh untuk mengerem hasrat belanja impulsif yang sering menggoda iman para ibu ketika melihat pajangan rumah yang lucu. Sederhananya, jika ibu memutuskan untuk membeli 1 pasang sepatu baru, maka harus ada 1 pasang sepatu lama yang dikeluarkan dari rumah. Entah itu disumbangkan atau dijual kembali. Ibu Citra menerapkan cara ini bahkan untuk mainan anak-anak, sehingga volume barang di dalam rumah selalu stabil dan tidak pernah menumpuk lagi. Secara otomatis, langkah ini membuat kita berpikir 10 kali sebelum menggesek kartu atau mengeluarkan uang tunai, karena kita tahu ada konsekuensi ruang yang harus dikorbankan di dalam rumah.
Langkah ketiga adalah menyusun sistem pengorganisasian yang super simple dan mudah dikembalikan ke tempat semula oleh seluruh anggota keluarga. Seringkali rumah berantakan bukan karena kita malas, melainkan karena sistem penyimpanannya yang terlalu rumit sampai butuh keahlian khusus hanya untuk mengambil sendok sayur. Buatlah wadah-wadah terbuka yang jelas fungsinya dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh suami dan anak-anak agar mereka bisa mandiri. Ketika semua benda memiliki rumahnya masing-masing, waktu untuk merapikan rumah berkurang drastis dari yang dulunya 2 jam menjadi hanya 15 menit saja. Waktu yang hemat ini bisa ibu gunakan untuk beristirahat. Dan anggaran yang dulunya habis untuk membeli kotak penyimpanan mewah berhias manik-manik bisa dialihkan langsung ke tabungan darurat. Langkah keempat adalah mengubah pola pikir dari mengoleksi barang menjadi mengoleksi pengalaman berharga bersama keluarga tercinta. Kita sering mengira kebahagiaan anak ditentukan oleh seberapa banyak mainan mahal yang berjejer di kamarnya. Atau gengsi kita ditentukan oleh seberapa mewah perabotan di ruang tamu. Padahal sebenarnya yang diinginkan anak-anak adalah kehadiran penuh orang tuanya yang tidak sedang emosi atau kelelahan mengurus rumah yang berantakan. Ibu Citra mengganti agenda jalan-jalan ke pusat perbelanjaan yang ujung-ujungnya menguras dompet dengan aktivitas sederhana seperti piknik di halaman atau bersepeda bersama di sore hari. Hasilnya sangat luar biasa. Anak-anak merasa lebih bahagia, hubungan keluarga makin erat, dan pengeluaran bulanan menyusut drastis karena hilangnya biaya rekreasi konsumtif. Langkah kelima atau yang terakhir adalah melakukan evaluasi anggaran belanja bulanan secara berkala, dengan melibatkan seluruh anggota keluarga secara transparan. Setelah rumah menjadi lebih bersih dan minimalis, ibu akan menyadari bahwa kebutuhan nyata kita sebetulnya jauh lebih sedikit daripada keinginan kita. Catat semua pengeluaran pokok secara detail dan pangkas habis biaya-biaya siluman yang sering tidak disadari namun mematikan. Seperti biaya jajan berlebih karena lapar mata. Dengan rumah yang minimalis, ibu juga menghemat biaya perawatan barang, biaya listrik untuk menyalakan perangkat yang tidak perlu, serta waktu yang sangat bernilai. Uang yang berhasil diselamatkan dari gaya hidup minimalis ini bisa langsung dialokasikan untuk investasi masa depan atau dana pendidikan anak agar pikiran menjadi lebih tenang. Memulai hidup minimalis memang bukan berarti kita harus mengosongkan rumah sampai mirip ruangan isolasi atau hidup menderita tanpa hiburan sama sekali. Ini adalah tentang bagaimana kita mengambil kendali penuh atas hidup, ruang dan keuangan kita sendiri, alih-alih membiarkan barang-barang yang mengendalikan kita. Lucu rasanya kalau diingat, betapa sering kita merasa lelah dan stres hanya karena melayani benda-benda mati yang kita beli dengan uang yang dicari dengan susah payah. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk berubah. Demi kesehatan mental ibu dan demi masa depan keuangan keluarga yang lebih cerah dan bahagia. Semoga cerita dan 5 langkah tadi bisa menjadi penyemangat untuk kita semua agar esok hari bisa menikmati waktu santai lebih awal tanpa drama rumah berantakan. Nah, gitu dulu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta curhat yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.